Dan untuk mengetahui bagaimana kronologis tenggelamnya KLM Fajar Lorena serta evakuasi penumpang, saat ini kita telah terhubung dengan Kasat Pol Airut AKP Gede Sukarmadiasa. Dan selamat sore Pak Gede. Selamat sore. Baik Bapak, mungkin dapat diceritakan kronologis kejadian tenggelamnya KLM Fajar Lorena Pak, silakan. Baik, dari hasil interogasi beberapa saksi baik penumpang maupun ABK, pada awalnya hari Minggu tanggal 8 Desember, kapal KLM Fajar Lorena Safari berangkat dari Pelabuhan Pudi menuju Pelabuhan Kalbut, Situbondo. Kemudian setelah 2,5 jam berlayar di Masih Perairan Selat Madura sekitar jam 10.15 menit, terdapat cuaca buruk, angin, dan gelombang yang bertubi-tubi, sehingga KLM Fajar Lorena ini dihantam ombak, yang menyebabkan papan di lambung depan kanan lepas, sehingga air masuk ke dalam badan kapal. Selanjutnya, nahkoda melihat ada kapal tanker yang melintas, mempunyai inisiatif untuk mengejar kapal tanker tersebut dengan tujuan agar mendapatkan pertolongan atau evakuasi. Setelah nyampe di samping kapal MT Berlian, yaitu kapal dari Pertamina, kemudian meminta pertolongan untuk dievakuasi, sehingga tanker MT Berlian Selatan melaksanakan evakuasi, menaikkan semua penumpang yang ada di atas kapal KLM Fajar Lorena. Selanjutnya, baik yang sakit maupun yang meninggal diangkut ke dalam kapal tanker tersebut. Selanjutnya kami yang berada di darat saat itu yang mendengar ada kejadian tenggelamnya kapal, meminta bantuan kepada kapal nelayan dan juga tenaga kerja bongkar muat yang ada di Pelabuhan Kalbut untuk bergerak menuju posisi daripada kapal tanker Berlian, dan juga dibantu oleh kapal dari KPLP KSOP Panarukan. Sehingga kami bersama-sama dengan masyarakat dan juga KPLP KSOP Panarukan berangkat menuju tanker MT Berlian dan mengevakuasi penumpang kapal yang tenggelam tersebut ke kapal nelayan dan ke kapal KPLP menuju ke Pelabuhan Jangkar, karena memang yang terdekat adalah Pelabuhan Jangkar. Sampai di Pelabuhan Jangkar, kemudian semua penumpang kita evakuasi, kemudian diberikan pelayanan kesehatan dari tim medis. Kemudian yang meninggal kita bawa ke Rumah Sakit Asem Bagus untuk pemeriksaan luar jenazah, dan yang sakit juga kita bawa untuk dilakukan pertolongan di rumah sakit atau di puskesmas. Selanjutnya kita mendata daripada para penumpang sesuai dengan manifest. Baik Pak, kemudian adakah faktor human error dalam tenggelamnya kapal tersebut Pak? Sementara dari keterangan para saksi, dugaannya adalah karena dihempas gelombang yang bertubi-tubi, sehingga kapal bocor dan air laut masuk ke dalam badan kapal. Sementara itu yang kami dapatkan, tapi masih dalam proses investigasi atau permintaan keterangan lebih lanjut dari para penumpang dan ABK. Baik, kemudian Pak, bagaimana proses evakuasi yang dilakukan kepada para penumpang? Sebagaimana telah kami jelaskan, evakuasinya setelah dibantu oleh KLM, oleh kapal tanker tersebut, kami bersama dengan nelayan dan juga kapal KPLP yang memang lebih besar kapalnya daripada kita, berangkat menuju lokasi dievakuasinya. Kemudian kita pindahkan ke kapal nelayan dan juga kapalnya KPLP sehingga menuju ke Pelabuhan Jangkar dan melakukan pendataan serta pemeriksaan kesehatan. Demikian. Baik, kemudian adakah korban tewas dalam peristiwa tersebut, Pak? Pada saat kita melakukan evakuasi memang sudah ada yang meninggal dunia. 2 orang meninggal dunia dan 1 hilang, belum diketemukan sebagaimana manifest. Kemudian kita melakukan SAR hari kedua yaitu hari Senin, kemudian SAR hari ketiga yaitu hari Selasa. Nah, pada saat SAR hari Selasa ini sekitar jam 10 pagi kita mendapatkan informasi bahwa ada penemuan jenazah di Pulau Raas Madura, sehingga kita menghubungi keluarga korban yang meninggal untuk melakukan pengecekan berdasarkan pakaian, karena memang jenazah yang ditemukan itu masih menggunakan life jacket atau pelampung.
Kemudian pada saat dicek oleh keluarga korban, diyakini bahwa jenazah yang ditemukan di perairan Raas itu, di Pulau Raas, adalah penumpang yang hilang pada saat tenggelamnya KLM Fajar Lorena. Kemudian dievakuasi, dilakukan pemeriksaan oleh petugas tempat, baik puskesmas maupun polsek. Selanjutnya jenazah diterima atau dibawa oleh keluarga, dibawa ke Sepudi. Demikian. Baik, kemudian setelah dievakuasi, di mana para korban penumpang mendapatkan pelayanan medis mungkin Pak? Nah, pada saat kita evakuasi, dibawa ke Pelabuhan Jangkar, di sana sudah kita siapkan dari Sidokes Polres Situbondo, kemudian puskesmas yang terdekat, yaitu puskesmas Sembagus, Jangkar, dan juga Arjasa. Kemudian semua penumpang dilakukan pemeriksaan kesehatan, baik tensi maupun pemberian obat-obatan jika ada yang mual karena mabuk laut dan lain sebagainya sudah dilayani di Pelabuhan Jangkar. Pak, terakhir Pak, pesan mungkin yang ingin disampaikan kepada petugas transportasi laut dan juga para nelayan agar mungkin berhati-hati dalam menghadapi cuaca ekstrim saat ini Pak. Baik, terima kasih untuk pesan kami dari Satpol Airut Polres Situbondo agar semua pengguna jasa laut untuk memperhatikan perakiraan cuaca dari BMKG dan jangan memaksakan diri untuk melaut apabila cuaca ekstrim, dan saat melaut wajib menggunakan alat keselamatan baik life jacket maupun ring buoy dan membawa alat komunikasi. Dan waspada dengan adanya cuaca ekstrim karena sekarang sudah mulai perubahan angin, yaitu angin barat. Nah, ini angin barat ini biasanya membawa gelombang dan juga hujan. Demikian. Baik, terima kasih Kasat Pol Airut AKP Gede Sukarmardiasa telah bergabung bersama dengan kami di Polri TV. Salam presisi. Salam presisi.